Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta dengan keindahan dan keseimbangan, termasuk menciptakan manusia dengan keragaman. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan kita dalam menghormati dan menghargai sesama manusia. Pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama, suku atau budaya? Misalnya di sekolah, di lingkungan rumah, atau di tempat umum. Bagaimana kalian berinteraksi dengan mereka? Hari ini kita akan membahas tema tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keragaman adalah kehendak Allah dan perbedaan di antara manusia bertujuan agar kita saling mengenal dan hidup harmonis.
bukan untuk saling bermusuhan. Yang pertama, keragaman sebagai sunatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Seperti yang pertama, perbedaan suku. Ada orang Jawa, orang Sunda, Batak, Dayak, dan orang Bugis. Kalau di sini, kalau kami orang Palembang, di Palembang juga banyak beragam-ragam. Ada orang Ogan Ilir, orang Pemulutan, bermacam-macam perbedaan suku. Dan juga yang kedua, ada perbedaan agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan Buddha, dan agama lain-lainnya. Yang ketiga, ada perbedaan bahasa. Di Indonesia saja ada ratusan bahasa daerah. Jadi di Indonesia ini banyak bermacam-macam bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Palembang, bahasa Bengkulu, bermacam-macam bahasa perbedaannya. Dan yang keempat, perbedaan fisik. Ada warna kulit. Ada warna kulit hitam, putih, ada kuning, dan juga tinggi badannya berbeda-beda. Ada yang 150, ada yang 100, tinggi badannya 170, bermacam-macam tinggi badannya. Dan juga bentuk wajah berbeda. Ada lonjong, ada yang bulat, dan sebagainya. Semua perbedaan ini adalah bagian dari sunatullah, yaitu hukum Allah yang berlaku di dunia. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22 Allah SWT berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dari ayat ini kita tahu bahwa perbedaan adalah bukti kebesaran Allah. Jika kita mencela perbedaan, berarti kita tidak bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang paling mulia di sisi Allah bukanlah suku atau bangsa tertentu, tetapi yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan bukanlah kekayaan, suku atau keturunan, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pentingnya menghormati perbedaan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang luar biasa dalam menghormati perbedaan. Dalam piagam Madinah, beliau menetapkan prinsip-prinsip hidup bersama dengan damai di tengah masyarakat yang beragam agama.
suku, dan budaya. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan kesetaraan manusia. Hadisnya yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahidun la fadla li arabiyyi ala a'jamiyya wala li a'jamiyyi ala arabiyyi wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bit taqwa, yang artinya, wahai manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, atau non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia tidak dinilai dari suku, warna kulit, atau bangsanya, tetapi dari ketakwaannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain hanya karena perbedaan tersebut. Adapun contoh sikap menghormati perbedaan. Yang pertama, tidak mengejek teman yang berbeda suku, agama, atau budaya. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Yang keempat, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa gangguan dari orang lain. Contohnya, sikap toleransi. Yang pertama, menghormati hari besar agama lain, misalnya dengan memberikan ucapan selamat. Yang kedua, bekerja sama dengan kegiatan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain. Jadi toleransi menciptakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Dengan toleransi kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita. Baiklah, penutup kesimpulan adalah yang pertama, keragaman adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Yang kedua, kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh suku, agama, atau warna kulit, tetapi oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan saling menghormati dan toleransi, kita bisa menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Pesan moral, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain karena perbedaan. Jadilah pribadi yang menghormati perbedaan dan menciptakan kedamaian. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.